Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me Yoga and Alam Sehat. Nah guys, jadi sok Inggris celah gitunya. Nah guys, aku udah lama nggak buat konten lagi nyata. Udah lama nggak buat konten lagi. Nah di hari ini aku buat konten buat kalian semua, para subscriber aku dan yang baru datang juga. Ini sesuai dengan judul dan covernya, yaitu aku akan membahas atau sharing buat kalian semua mengenai perjalanan aku mengikuti jalur masuk untuk masuk ke perguruan tinggi swasta maupun negeri, dan juga beasiswa KIP kuliahnya itu. Nah yang aku akan fokuskan itu untuk saat ini si jalurnya itu, dan akan diselipkan sedikit tentang KIP kuliahnya itu, dan video-video selanjutnya aku akan bahas mengenai KIP kuliahnya gitu. Dan itu aku tanpa mempunyai kartu KIP waktu SMA, terus kartu PKH, terus KKS yang gitu-gitu. Pokoknya aku gak punya sama sekali, kecuali kartu Indonesia Sehat, tapi itu nggak berguna kalau untuk pendaftaran KIP kuliah ini itu. Sebelumnya video-video aku agak unfaedah gitu kan ya. Nah sekarang kita unfaedahin dikit lagi dah dikit mengenai pendidikan gitu guys. Dan ini soalnya aku kepikiran ada beberapa subscriber aku dan juga followers ada yang nanya mengenai aku lulus di mana gitu, diterima di mana, prodi apa gitu kan, terus KIP kuliahnya gimana gitu kan. Nah jadi simak aja, tonton terus video ini sampai habis ya guys. Nah jadi guys, yang pertama itu sesuai dengan cover, aku mengikuti 7 seleksi. Yang pertama 7 seleksi. Yang pertama itu bukan langsung ke universitasnya gitu, yaitu seleksi beasiswa perintis yang diselenggarakan oleh Masjid Ahmad Saman ITB gitu. Itu bimbingan gitu loh, dan aku nggak lolos gitu. Ini singkat cerita aja ya, biar nggak terlalu panjang juga gitu, singkat padat jelas lah gitu kan. Terus yang kedua, aku mengikuti jalur masuk, ini langsung jalur masuk, bukan beasiswa lagi, jalur masuk SNMPTN gitu, yang rapot yang awal itu. Nah itu aku atau jalur undangan lah dari dulu mah gitu, dan aku itu gagal karena ada problem di sekolahnya, dan aku ya gak ikut lah gitu, singkat ceritanya. Terus yang ketiga, aku mengikuti jalur SNMPN Politeknik, itu sama jalur rapot untuk ke Politeknik, hanya ke Politeknik saja gitu kan. Dan hasilnya aku juga gagal karena ada problem juga di sekolah, karena itu kedekatan SNMPTN sama SNMPN Politeknik itu dan itu gagal lagi gitu kan. Nah dari sana aku ikut lagi jalur SBMPN Politeknik. Harusnya SBMPN Politeknik itu jalur tes gitu, karena pandemi gitu kan tahun ini, dan diganti lagi oleh sama itu jalur rapot lagi gitu. Nah aku pilihnya itu waktu itu Politeknik Negeri Jakarta sama Politeknik Negeri Semarang. Nah dan itu kan milihnya 3, dan itu bayar, yang pakai KIP kuliah juga bayar gitu, itu 150.000 kemarin, dan hasilnya ya gagal gitu kan. Karena aku nggak percaya sama nilai rapotku dan juga sertifikat aku juga gitu kan, karena aku dari kampung banget gitu kan. Kalian tahu juga aku berangkat ke tempat tes UTBK itu kan 5 jam loh, bayangin 5 jam gitu kan. Nah terus seleksi yang selanjutnya aku mengikuti ya UTBK SBMPTN itu. Nah udah gitulah, singkat cerita udah tes gitu. Sambil menunggu hasilnya itu, aku daftar lagi ke jalur KIP kuliah, mumpung ada peluang. Nah aku daftar jalur KIP kuliah ke Telkom University yang ada di Bandung, PTS terbaik gitu kan. Nah aku daftar dan hasilnya gagal lagi gitu. Nah dari sana aku udah kayak, kenapa sih gagal mulu gitu kan, sambil nunggu pengumuman SBMPTN itu kan masih lama tuh. Nah aku daftar lagi jalur mandiri skip kuliah lagi ke Universitas Atmajaya Yogyakarta gitu, dan itu non muslim gitu, tapi gak apa-apa, kita kan niatnya belajar, kita toleransi kok di UAJY. Dan hasilnya itu juga sama, aku nggak lolos lagi, itu jalur rapot pakai kuliah gratis pokoknya itu kan. Aku udah pasrah dari sana gitu. Kalau SBMPTN nggak lolos ya udah lah gitu, aku nggak ngarepin lagi kuliah tahun ini gitu kan, karena yang aku tuju itu KIP kuliahnya dulu. Kalau PTN-nya ya PTN-nya juga sih sebenarnya, cuman
buat aku gitu kan, aku yang butuhinnya itu biayanya dulu gitu loh. Kalau udah ada biaya dimanapun kita berada kuliahnya itu tetap kita intinya nyari ilmu gitulah. Aku nggak bakal gengsi mau dimanapun asalkan aku kuliah, tetapi ya kita lihat akreditasi yang kayak gitu-gitunya, kualitas si perguruan tingginya itu dan ya gitu. Nah dari sana sembari aku nunggu lagi pengumuman SBMPTN itu kan, pengumuman SBMPTN itu tanggal 14 Agustus kan, karena di apa namanya dipercepat gitu pengumumannya, dan aku ikut simak UI mumpung gratis kan. Ya kan kita orang yang kurang mampu gitu kan, untuk daftarnya juga kan mahal tuh simak UI, aku coba gitu. Dan pengumuman simak UI tanggal 19 ya, tanggal 19 Agustus, dan aku pengumuman SBMPTN aku buka tanggal 14-nya itu, dan hasilnya aku lolos di pilihan kedua gitu ya. Alhamdulillah banget gitu kan, itu karena pilihan aku juga gitu kan. Aku lolos di UNES SBMPTN itu prodi pendidikan bahasa Prancis. Aku awalnya kayak aku bisa nggak ya gitu bahasa Prancis gitu kan, ini bahasa Prancis loh, bahasa Prancis gitu. Dan ya setelah beberapa bulan dari sana aku senang gitu kan, dan alhamdulillah lumayan kok, udah bonjour kayak gitu kan, kayak bonjour harus itu artinya bonjour lagi, selamat pagi semua gitu kan, selamat siang, selamat sore juga sama kayak gitu. Dan alhamdulillah lumayan gitu kan, ada nempel di otak walaupun belajar online gitu. Dan KIP kuliahnya pun sama, kemarin dikeluarkan SK dari rektor, surat keterangan bahwa penerima KIP kuliahnya itu semuanya itu UNES ada 1.700 lebih kemarin tuh di SK yang penerima KIP kuliahnya itu, alhamdulillah gitu kan. Dan minggu depan aku pengambilan buku tabungannya itu, alhamdulillah, karena aku sangat butuh banget, harus beli buku-buku kamus bahasa Perancis gitu-gitu, pokoknya buku paket-paket belum beli aku karena yang nunggu dari uang sana gitu. Dan itulah perjuangan aku nggak mikirnya aku harus di PTN terbaik gitu, aku harus PTN di nomor peringkat ke-10 misalkan itu, karena itu ya emang gitu kan, aku nggak munafik juga, aku pilihan pertama di PTN yang masuk ke 10 peringkat ke-10 gitu kan, dan yang kedua ini di UNES gitu, UNES juga masuk ke 20 besar gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, bersyukur gitu untuk aku yang memperjuangkan KIP kuliahnya itu gitu kan. Nah itu perjuangan aku. Dan buat kalian semua yang mau sharing di Instagram maupun di YouTube ini, komentar di bawah aja gak apa-apa. Kalian mau tanya-tanya cara aku belajar kayak atau gimana kan, nah nanti aku jawab ya, soalnya ini aku gak bisa panjang-panjang buat videonya itu. Oke, mungkin segitu dulu video hari ini. Aku cuman ini menjawab aja pertanyaan-pertanyaan gitu, biar yang melihat video-video aku sebelumnya itu nggak bertanya-tanya ini tuh si Yoga itu lolosnya di mana gitu kan gitu. Dan aku ya lolos SBMPTN di pilihan kedua prodi pendidikan bahasa Perancis Français gitu, dan aku lolos KIP kuliahnya gitu. So, segitu dulu video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua pejuang PTN, dan plus yang kayak kita yang kekurangan dalam perekonomian, pejuang KIP kuliah juga. Semangat untuk kalian semua, para pejuang PTN maupun PTS juga atau kedinasan juga 2021, semangat, tetap stay safe ya. Dan tahun depan kita bakal belajar offline bagi yang diizinkan, dan juga semangat untuk kalian lengkapi persyaratan-persyaratan KIP kuliahnya. Kalian bisa bertanya-tanya tentang KIP kuliahnya. Aku akan fokuskan ke depannya tentang KIP kuliahnya juga. Oke, segitu dulu. See you next time. Bye bye.